Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Sekarang kita sudah berada tepatnya di markas Gembong preman terbesar. Pada nongkrong mereka ya. Jadi saya dan tim investigasi sudah melakukan perundingan terlebih dahulu untuk melakukan pertemuan hari ini. Mudah-mudahan hari ini kita diberikan kelancaran, sahabat, dan bisa menyelesaikan tanpa ada keributan, bagusnya ya. Kameramen, nanti jangan terlalu dekat-dekat ya, bahaya. Takutnya ada keributan-keributan di sini. Assalamualaikum. Saya yang kemarin sudah nelpon dulu. Oh. Ya, kemarin kan sudah buat janji dulu mau ada pertemuan dan pengen bincang-bincang sama bosnya. Ya. Assalamualaikum. Jamu ini lagi. Ini ada. Oh, siap. Wah, lagi pada minum-minum ya. Luar biasa nih. Minuman juga pakai galon nih. Ini minum-minumannya. Minum apa nih, Bang? Namanya? Jamu. Oh, jamu. Kalau saya kurang tahu ini seperti ini. Jamu. Kira-kira kecap ini. Kemarin saya sudah ini, Bang, menyuruh rekan-rekan saya datang ke sini yang kemarin. Ya. Nah, saya kan izin dulu pengen wawancara nih. Wawancara apa? sama abangnya ini. Oh. Pengen tahu lebih jauh lah sama abangnya ini tentang keilmuan di jalanan. Oh. Gitu. Karena kan iya. Gini, karena yang membuat saya tertarik ke sini, Bang. Katanya abang ini di jalan tuh sering dibacokin orang tapi gak kenapa-napa. Itu yang bikin terkenal. Pernah juga digebukin satu terminal, gak apa-apa, besoknya hidup lagi katanya. Nah, jadi saya tuh pengen tahu aja apa bener gitu, apa cuma mitos gitu. Ini kan gua itu udah berapa kali mati suri, Bang. Asal abang tahu, sangat sakti. Bahkan banyak juga yang ingin bertamu sama bos, tapi dia nolak. Nah, itu dia, saya ingin memastikan ini mitos atau fakta gitu loh. Katanya udah digebukin, udah sampai dikarungin katanya. Ya. Udah dikarungin nih, udah gak ada. Benar. Di terminal tuh udah tentram katanya. Gak tahu ya, mama bahasanya, ini bukan bahasa saya, ini bahasa orang-orang di terminal. Katanya, mohon maaf nih, abang ini kan suka meresahkan gitu ya. Bukan saya yang ngomong ini mah. Mereka dikulung lah katanya, sampai dikarungin. Iya. Besoknya muncul lagi pecengul katanya. Nah, itu yang bikin saya benar apa enggak? Itu rame di terminal, Bang. Semua orang udah tahu. Banyak juga. Itu benar itu teh. Benar Itu orang sekali. ngomong kayak gimana? Tapi Anda datang kepada orang yang tepat. Benar sekali. Bos saya ini orangnya. iya, Iya. tapi kan itu kan cuma cerita ya. Ya kalau cerita ya siapa tahu aja, hanya cerita gitu kan. Ya saya pengen tahu, makanya kesini pengen tahu kebenarannya gitu. Benar apa tidak gitu loh. Oh iya, jelas. Kayak gimananya. Benar itu, ya kan, Bos? Jelas benar itu, Bang. Kalau bener, kalau boleh nih, Iya. saya pengen lihat. Oh, pengen lihat boleh. Iya, pengen. Wawancara katanya, Bos. Pengen mastiin. Iya, nah itu pengen mastiin itu. Kameramen di sebelah sini, kameramen. Gimana, Bos? Nah, di situ. Ambil golok. Ya. Bentar, Bos. Saya cari di belakang. Supaya jelas terlihat ya. Iya, nah Depan seperti mata. itu. Soalnya kan diizinkan juga kita sambil liput. Jadi biar orang-orang tahu juga kan kehebatan bos ini.
wah bener ternyata bukan cuma mitos gitu kan. Karena kan selama ini hanya ceritanya saja, belum ada yang ngelihat kayak gini gitu kan. Langsung. Begitu. Dari cerita orang Nah, iya. semua orang udah pada tahu. Ya di jalanan kayak gimana. Kalau kita mentah ya mati. Ya, luar biasanya itu. Jadi abang ini sahabat, jadi abang ini udah pernah dikarungin ini mah dikarungin, katanya dipotong-potong badannya, potong-potong dikarungin, besoknya muncul lagi katanya di terminal. Udah pernah digulung sama sopir-sopir, besoknya muncul lagi. Nah itu sih yang saya penasaran, kok bisa muncul lagi, itu gimana loh bang? Pakai ilmu apa itu? Gimana? Boleh biar saya dan ini kebetulan sahabat-sahabat di YouTube juga tahu, karena kita sambil live bang. Sesuai ya kemarin tim saya koordinasi juga kan ke abang dulu, ada prosedur dulu kemarin kan, sempet nanda tangan apa itu persyaratan. Sebetulnya sih kalau dites seperti itu untuk menunjukkan kesombongan, saya juga tidak bisa. Tapi kalau di saat saya terkena sama orang-orang, dikeroyok, dimasain, itu pasti bisa langsung guru saya yang bantu. Oh, jadi gurunya muncul. Saya dipisah-pisah pernah, potong-potong dipisah pernah. Nah itu yang saya, itu guru saya yang selalu. jadi guru abang datang yang langsung. Ya. Tuh. Dapatan di mana masuk digantiin, saya keluar. Oh. Nah sekarang kan terkuak nih kebenarannya, berarti ada sosok pendamping seorang guru sakti ya di belakang abang nih. Pantas saja, gak masuk akal saya pikir. Udah dikarungi, udah lempar ke laut pula ya katanya, pakai batu. Pernah juga itu dibakar dia. Pernah juga. Dulu pas saya itu. Nah ini gak masuk akal saya pikir. Dilindas. Ternyata ada yang membantu. Ada. Kalau boleh nih bang, boleh gak ditelepon gitu atau dipanggil gurunya? Oh tidak. Tidak bisa. Tidak ada orang yang tahu selain saya. Alhamdulillah. Tapi dia selalu mendampingi saya melangkah kemanapun tahu. Jadi kalau misalkan abang terdesak pasti muncul? Ya. Berarti abang harus terdesak dulu biar muncul gitu? Maksud abang apa? Ya gimana ya? Ya kan saya ini kan sedang melakukan investigasi nih bang. Jadi harus tuntas dong. Maaf kalau misalkan hanya seperti ini kan ngambang jadinya. Kurang jelas juga kan ternyata sumbernya. Jadi saya pengen langsung gurunya kalau bisa. Coba abang atau koordinasi dulu, siapa tahu bisa. Gimana? Tidak. Tidak bisa. Kalau ada ini malah biasa. Apa bro? Masih kurang. Oh iya. Gak terima lah. Nah berarti ini bos beneran nih. Ya. Karena ada nih, saya sering nih investigasi ya, bincang-bincang ya, wawancara-wawancara para jagoan-jagoan seperti ini. Ada namanya tuh Bos Endang. Dia tuh uang terus, bener dikit-dikit uang. Iya, Bos Endang. Preman, salah satu preman juga. Jadi kalau abang ini kan gak duit idealis ya. Iya. Bener. Kalau Bos Endang tuh yang penting duit dia mah. Apapun temennya juga digebukin, mau dendam gak apa-apa, yang penting duit dia mah. Kalau ngebahas masalah untuk ngadirin guru saya itu tidak bisa. Seenaknya bisa saya terdesak datang begitu saja direncanakan, tidak seperti itu. Saya itu dulu sampai
tidak sadarkan diri itu hampir setahun setengah. Woi, Oh jadi gurunya guru goib gitu. anak buah. Apa emang manusia biasa? Nggak ada. Bukan manusia biasa? Oh pantesan kalau gitu. Jadi tidak bisa diundang. Pantes gitu ya. saja. Semacam Anak buah bos gimana? roh-roh Sama lagi ya. sama anaknya itu. Banyak juga ya di sini. Oh itu semua anak buah. Iya, Oh, iya, semua? banyak. Kebetulan barusan ada tamu sini main-main. Tamu dalam bab apa nih mas? Bang? Biasa katanya Di ada jalan, di jalan. masalah. Pengen diberesin bisnisnya. Oh backupan. Ya, utang piutang. Oh nge-backup juga. Ya, apalagi lah, Bang. Kita usaha buat makan buat anak-anak. Nah jadi begitu Soalnya sahabat. kita kan di jalanan dari dulu. Ya bang Hanya cari ini uang kita di jalan. Iya. yang sebenarnya ada sosok gurunya yang membackup. Cuma bingung nih bagaimana kita cara menghadirkan sosok gurunya itu. Karena gurunya katanya guru goib ya, Iya. semacam roh-roh lagi seperti itu mungkin ya. Betul. Ya saya juga tahu sih bab seperti itu. Tahu, insya Allah tahu. Itu yang menolong saya pas waktu saya dulu pernah di pantai. Pas waktu zaman sekolah. Dia Oh menolong sudah dari zaman sekolah abang berebut-rebut. Pantes saja. Ini preman sejak dini. Abang ini preman sejak dini. Tapi bener salut abang tuh terkenal tuh katanya preman yang nggak bisa mati katanya. Iya. Udah dikarungin, udah kayak gimana, dibacokin apa, hidup lagi muncul lagi katanya. Aduh. Berapa kali bang kalau boleh tahu dimasak? Wah, Ada 10 kali. hitung-hitung lebih. Lebih 10 kali. Dimasak, dikarungin berapa kali? Karungin Wah. hampir Sering. Yang dilihat Sering. sama saya juga udah 8 kali. 8 tuh. kali ada. Yang dilihat sama saya. Iya memang itu terkenalnya tuh udah dikarungin, udah digulung masak, udah dilempar ke laut, Makanya muncul lagi. nggak ada lagi. Udah pada bingung, mungkin udah pada tahu. Ya sudah kalau misalkan seperti itu, kita harus Allahu Akbar. Hati-hati. Ada itu bang. Harus ini Iya Rod. Mau minum cari tahu dan cari cara bagaimana cara menghadirkan gurunya gitu loh. Gimana dong bang? apanya? Saya pengen cari tahu dan pengen cari cara nih agar guru abang tuh bisa hadir. Lu jangan mau tahu. Nggak bisa itu. Saya Apa juga nggak bisa kalau misalkan di mediumisasikan bang? Jadi masukin ke raga anak buah abang misalnya atau siapa gitu kan? nggak ada orang yang tahu. Gak ada orang yang bisa. Pengen juga berkomunikasi gitu loh. Nggak bisa. itu. Gak ada orang yang bisa juga bang. Terkecuali abangnya bisa. paling dia kalau nyoba mau mediumisasi dia yang minta bang. Iya. Terus saya nggak bakal datang. Panggil sama orang lain. Jadi udah lah bang. Jangan ngebahas itulah. Yang bahas guru gaibnya bos saya bang. Tidak ada yang tahu dan juga tidak ada yang harus tahu ya bang ya. Iya. Soalnya gini loh bang, kenapa saya pengen sekali bertemu gurunya abang? Karena kalau misalkan tidak ketemu dengan gurunya abang, permasalahan ini tidak akan selesai bang, susah. Abang tuh muncul lagi. Permasalahan apa emangnya? Permasalahan di terminal dan di pasar induk itu. Oh, Jadi para pedagang dan para sopir-sopir bang sudah tidak sanggup katanya. Maaf nih. Jadi mereka sudah tidak sanggup membayar beban
membayar pajak ke abang. Nah, Kan itu udah jadi jatah jatah kita itu, kita Bang. kita. Anak buah saya udah dari mana kalau mereka udah nggak mau bayar? Iya, Kita udah dari mana? risiko dia juga ya, Bang ya. Iya, itu kan udah perjanjian. Makanya saya kesini investigasi itu pengen tahu sumber kekuatan abang tuh dari mana. Udah saya tadi bilang. Iya, makanya saya harus ketemu gurunya langsung agar bisa menyelesaikan semuanya. Ini sudah tidak benar, Bang. Mohon maaf nih. Mohon maaf sekali. Benar. Apanya yang tidak benar? Apanya? Jalan kita sudah benar. Kita hidup di jalan. Cari uang juga di jalan, Jalan Bang ya. kita. Iya, tapi merugikan para pedagang dan sopir-sopir, Bang. Kasihan. Iya, kita Kan yang resiko Terlalu banyak. besar. Terlalu besar. Iya, kan Kalau kita cuma harus misalkan untung. Kalau misalkan cuma sedikit lah, misalkan 1.000 ya, 2.000 itu mah. Nggak cukup. Ini kalau misalkan sampai Ya, aja 100 gaji anak 175.000 katanya per orang. Iya, hampir 500.000 dari mana? betul itu. Mereka dapat gaji buat mereka, kebutuhan mereka harus terpenuhi juga. Jangan-jangan dia mantau, Bos. Iya, jadi pedagang kayaknya pada laporan, minta Iya. bantuan, ya. Saya kan suka investigasi nih, Bang. Ya, wawancara pedagang, wawancara di lingkungan ya. Jadi banyak yang curhat begitu. Kita dulu di sini katanya habis sama preman-preman. Jadi kalau misalnya penghasilan segini, cuma segini, harus bayar pajak tuh 175.000 per orang katanya. Iya. Kalau nggak ada apa aja kita ambil barangnya. Nah, lalu kemudian saya tanyakan, kok bisa? Kenapa? Siapa premannya? Kenapa gak kalian lawan atau kayak gimana? Saya bilang kan gitu, maaf nih, kan belum tahu ya. Nah, mereka bilang bahkan sudah beberapa kali dimasak katanya. Iya, itu Sudah satu pernah dikarungin, pasar Iya. semuanya sudah udah pernah dilempar ke laut pakai batu. sendiri. Tapi besoknya muncul lagi katanya. Iya. Nah itu, makanya ini yang menjadi saya penasaran sekali. Siapa sosok itu? Kenapa bisa seperti itu? Ternyata ada sosok guru goib di belakang abang. Iya. Saya harus ketemu harus seperti itu. Bagaimanapun caranya. Kalau boleh tahu gimana caranya, Bang? Apakah saya harus bersemedi di mana? Ataukah saya harus bagaimana? Apakah ada cara untuk menemui beliau seperti apa? Saya akan lakukan, Bang. Tidak bisa hadir guru saya tadi saya bilang. Tidak bisa saya panggil pun tidak bisa. Jadi kalau misalkan saya terdesak, saya butuh bantuan, dia mungkin melihat perlu dibantu, Iya, baru datang. betul itu. Jadi saya tidak bisa ngasih penjelasan ke abang harus gini supaya datang. Sudah kalau gitu gini saja. Gimana? Gini saja, Bang. Lokasinya kan pasti abang juga pas pertama berguru tuh ada lokasinya ya, misalkan di mana. Apakah abang dengan cara bertapa atau kayak gimana, atau di hutan mana, atau di daerah mana lokasinya. Saya akan ke sana gitu. Waktu itu Mas ya, Iya. di Gunung Haluan, Bang. Nah, Gunung Haluan, oh berarti Gunung Haluan ya sudah kalau seperti itu. Iya, di sana. Saya mau ke sana saja, saya mau mencoba untuk Ngapain? Itu di bertirakat di jaga sana. ketat Gunung Haluan itu. Tidak boleh ada yang Coba masuk. aja. Karena kalau saya pun ribut sama abang atau abang, percuma, Bang. Tidak akan menyelesaikan masalah. Saya hanya ingin bertemu guru abang saja. Buat apa? Gak apa-apa kalau misalkan di sini tidak selesai, saya akan bertirakat di sana, mungkin bisa bertemu dengan sosok gaibnya itu. Bos. Ya dicoba. Ya sudah kalau gitu, yuk Mas, kita berangkat saja. Lu jangan macam-macam main berangkat aja ke sana. Kagak, Bang, gini. Saya kesini kan tidak cari ribut ya. Saya kesini hanya investigasi. Tapi abang itu mau mancing, Bang, mau pergi ke tempat pertapaan bos saya, Bang. Ya kan saya nggak ribut sama bosnya, saya mau langsung ke gurunya saja. Saya kesini hanya cari informasi saja.
Jangan dulu bos saya ataupun apa ketuanya bos saya dulu lawan saya dulu bang, lewatin dulu saya. Kagak bang, saya gak mau ribut, saya hanya ingin cari informasi saja. Wah. Bro. Kenapa Pak menyerang saya? Saya kan di sini baik-baik, Mas. Iya baik-baik, tapi kamu dari tadi menyinggung-nyinggung bos saya. Saya tidak menyinggung, saya hanya ingin bertemu gurunya saja, sudah itu saja. Karena percuma kita ribut di sini juga. Saya sudah melarang Anda, Bang. Udah, lagian nggak bakalan ketemu sama guru saya juga. Yaudah bos, mending bos pergi saja. Kemana? Biar ini urusan saya. Jadi saja, izinkan saya pergi ke gunung itu, gak usah ganggu saya. Sudah bos. Nanti saya akan kembali ke sini. Kalau misalkan saya sudah ke sana, Gimana bos? saya ingin memastikan saja dulu. Saya tidak ingin ribut ya. Tolong nanti saya akan ke sini lagi insya Allah. Kalau misalkan hari ini saya berangkat ke sana, besok saya ke sini lagi, datang lagi. Ya udah. Kalau emang lu bisa. Sudah. Saya berangkat dulu ya Bang ya. Ya. Terima kasih informasinya. Ya. Ya. Nggak usah cari ribut-ribut sama orang ya. Assalamualaikum. Kita harus berangkat langsung ke Gunung Haluan. Karena percuma kita ribut di sini, dia akan menyelesaikan masalah. Ini yang Dia kuat. beli lama. Sebetulnya dia bisa muncul lagi. Percuma kita lawan. Kita harus benar-benar mendatangi gurunya. Saya gurunya. Berarti kita harus pergi sekarang. Biar besok kita kesini lagi. Kalau misalnya kita sudah menemukan gurunya, ini akan mudah dikalahkan. Ayo.